Roadshow putaran terakhir Lomba Kampung Hebat Kota Semarang 2024 yang berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu di lapangan Merbau Kota Semarang, Banyumanik, Kota Semarang berlangsung meriah. Ribuan warga Kecamatan Banyumanik dan sekitarnya memadati lokasi acara. Warga tumpah ruah memeriahkan kegiatan yang diisi berbagai stand UMKM, stand pemerintahan berupa layanan PBB, pemeriksaan kesehatan gratis hingga penjualan sembako murah melalui program Pak Rahman. Roadshow putaran terakhir yang menandai berakhirnya program Lomba Kampung Hebat 2024 sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Terlebih warga dari kampung-kampung yang telah mengikuti program ini selama 4 bulan lamanya. Mengawali roadshow Lomba Kampung Hebat yang berlangsung di lapangan Merbau, Kecamatan Banyumanik, ribuan warga yang telah berdatangan sejak pukul 6 pagi antusias melakukan senam bersama. Selama hampir 30 menit, warga diajak untuk berolahraga senam. Kegiatan selanjutnya berupa jalan santai bersama dengan rute mengitari pemukiman di sekitar lapangan Merbau. Bendera start menandai jalan santai dikibarkan oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Nugroho Edi Rianto, bersama Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Pak Haki, dan didampingi Camat Banyumanik, Eka Kriswati. Pada roadshow kali ini diumumkan kampung-kampung yang menjadi jawara Lomba Kampung Hebat Kota Semarang 2024, sekaligus penyerahan trofi, piagam, dan hadiah lomba. Penyerahan hadiah dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryati Rahayu atau Intim disapa Mbak Ita kepada para perwakilan juara di podium acara. Mbak Ita hadir langsung menyapa warga. Warga tampak antusias menyambut kedatangan Wali Kota Semarang yang syarat prestasi tersebut. Dengan sabar dan ramah, Mbak Ita menuruti permintaan warga yang ingin berfoto bersama. Dalam sambutannya, Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Pak Haki, menyampaikan bahwa Lomba Kampung Hebat merupakan program yang diinisiasi Jawa Pos Radar Semarang bekerja sama dengan Pemkot Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang. Gelaran Lomba Kampung Hebat salah satunya sebagai upaya pemberdayaan warga untuk lebih peduli pada kampungnya, untuk bersama-sama merawat serta menjadikan kampung mereka memiliki potensi tersendiri dan punya nilai lebih. Ajang ini sekaligus untuk meningkatkan kreativitas warga sekaligus menjadikan Kota Semarang menjadi semakin Panitia hebat. Sudah melakukan penilaian melalui berbagai tahap. Tahap pertama dilakukan secara keseluruhan. Kemudian tahap kedua kita kerucutkan menjadi 60 peserta. Kemudian kita kerucutkan lagi menjadi 48 peserta. 48 peserta ini dinilai langsung ke lapangan oleh panitia dari Jawa Pos Radar Semarang, oleh pejabat di Pemkot Semarang, dan oleh para pengamat dari perguruan tinggi. Karena itu penentuan juara Lomba Kampung Hebat ini bisa dijamin bahwa itu adil. Di tempat yang sama, Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryati Rahayu dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lomba Kampung Hebat
berhasil menggerakkan masyarakat menjadi lebih kompak, gotong royong, dan berdaya. Semua kategori yang dilombakan, kata Mbak Ita, sangat bermanfaat bagi warga. Mbak Ita mencontohkan kategori kampung tanam bawang merah yang diharapkan bisa menjadi wilayah penghasil bawang yang menyebabkan inflasi. Jadi yang pertama tentunya saya mewakili pemerintah Kota Semarang beserta seluruh jajaran OPD sampai ke jajaran lurah serta masyarakat Kota Semarang menyampaikan mengaturkan matur nuwun pada Pak Baep dan selaku pimpinan Radar beserta seluruh jajaran yang sudah luar biasa melakukan kegiatan Lomba Kampung Hebat yang sudah kelima ya Pak ya. Yang kelima yang tentunya kita harapkan ini bisa berlanjut terus-menerus karena bukan hanya dari makna lombanya tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat untuk saling bergotong royong, kompak di dalam satu wilayah, tapi ada berdayanya, ada pemberdayaannya masyarakat yang tentunya akan menguntungkan juga bagi masyarakat sendiri gitu. Contoh seperti sekarang ini kan ditambah adanya kampung bawang merah. Kita tahu bahwa bawang merah ini kan salah satu pemicu inflasi. Nah, kalau kita sudah bisa menanam semua masif, minimal kita bisa daulat pangan, bisa mandiri pangan di wilayah masing-masing. Kemudian ada kampung sehat. Ini kan juga untuk menjaga kesehatan wilayah masing-masing, bukan untuk kepentingan orang per orang gitu, tetapi secara wilayah. Kemudian ada kampung proklim, ada kampung inovatif. Ya ini tentu akan menjadikan masing-masing wilayah itu menjadi mandiri dan tentunya ya masyarakat jadi lebih berdaya sehingga kesejahteraan di wilayah itu juga akan meningkat. Dan yang kedua tentunya juga sama, menjaga kondusivitas, kekompakan. Kalau masyarakatnya guyup rukun di satu wilayah tentunya juga akan menjadi wilayah yang damai, nyaman, dan tentu masyarakat juga akan kerasan tinggal di situ. Dan tentunya ini yang kita harapkan sekali lagi, moga-moga di tahun mendatang bisa berkolaborasi terus dan bahkan mungkin bisa luas lagi gitu ya. Ke depan kita tidak tahu apa yang mungkin ada hal-hal yang mungkin harus ditonjolkan gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan memang bawang merah, mungkin tahun depan itu mungkin bukan tanaman, umpamanya mungkin ternak atau apa gitu ya, sehingga ini yang adalah menjadi menjadi tumbuh oleh tutup lah gitu. Jadi dengan adanya Lomba Kampung Hebat ini tapi menjadikan masyarakat dan wilayahnya itu menjadi lebih berdaya. Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah.
tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah. Saksikan Jejak Kota setiap hari Rabu, Kamis, dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Ulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan Jateng Talk setiap Senin dan Selasa, hanya di Jawa Pos TV. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau, kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi, berita seputar ekonomi mikro, dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Menemani host kita Juno Haha, Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Jawa Pos TV. Saya coba dulu mbok nomnya. Nah, ini kan Update Makan Wena. Lolos. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Lomba Kampung Hebat 2024 melombakan 4 kategori, yaitu Kampung Pro Lingkungan, Kampung Kreatif dan Inovatif, Kampung Sehat, dan Kampung Tanam Bawang Merah. Penilaian lomba melalui berbagai tahapan dari penilaian administrasi, presentasi online, hingga pencurian lapangan. Juri gabungan melibatkan OPD Pemkot Semarang, Radar Semarang,
akademisi, dan praktisi. Keluar sebagai juara untuk masing-masing kategori. Untuk kategori Kampung Tanam Bawang Merah, juara 1 RW 03 Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian. Juara kedua RW 03 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian. Juara ketiga RW 01 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik. Sedangkan juara harapan pertama RW 06 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur. Harapan kedua RW 02 Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen. Dan juara harapan ketiga diraih RW 01 Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur. Kategori Kampung Kreatif dan Inovatif, juara pertama RW 01 Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati. Juara kedua RW 03 Kelurahan Ngalian, Kecamatan Ngalian. Dan juara ketiga RW 03 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah. Sementara juara harapan pertama RW 02 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur. Harapan kedua RW 06 Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati. Dan juara harapan ketiga diraih RW 10 Kelurahan Serondol Kulon, Kecamatan Banyumanik. Untuk kategori Kampung Pro Lingkungan, juara pertama RW 01 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati. Juara kedua RW 10 Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Dan juara ketiga RW 08 Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Sedangkan juara harapan pertama RW 07 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat. Harapan kedua RW 03 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen. Serta harapan ketiga RW 03 Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan. Kategori Kampung Sehat, juara pertama RW 05 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah. Juara kedua RW 09 Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur. Dan juara ketiga RW 09 Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik. Adapun juara harapan pertama diraih RW 03 Kelurahan Wonot Ketinggal, Kecamatan Candisari. Harapan kedua RW 05 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari. Dan harapan ketiga RW 25 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan. dan dia kreatif dan inovatif. Pak, kemudian ini nanti setelah mendapatkan juara satu apa yang bakal dilakukan kembali, Pak? Ya, kita lakukan kembali yang berguna lagi biar nanti semakin besar. Bu, ini bisa mendapatkan juara satu pro lingkungan, apa Bu yang dilakukan warga, Bu? Insya Allah banyak sekali yang kita lakukan di lingkungan kami.
Kiatnya itu sebagai di atas panggung tugasnya di sini juga Pak. Satu sore. Oh, jadi dulu dong. Untuk pengelolaan lingkungan. Silakan Mbak. Lingkungan kita adaptasi untuk menanggulangi lingkungan yang. Ada request nggak nih? Mau lagu apa? Mendapatkan juara 1 ini nanti bakal dipakai buat apa, Bu? Yang kehilangan kunci. Kehilangan kunci. Untuk lingkungan lagi. Bang Tias, ini ada yang kehilangan kunci. Ada yang kehilangan kunci nggak? Ini kunci. Bu, ini kiat-kiat bisa mendapatkan juara 1 apa, Bu? Ini memang di wilayah kami terutama RW 5 itu tidak waktu pas lomba kita 01 mempersiapkan diri, tapi memang kegiatan kami sehari-hari itu memang sudah menjaga kesehatan itu tiap kelurahan sudah ada dan makanya kelurahan ini ada penyakit apa enggak, kelurahan ini di RW ini ada penyakit apa enggak. Kita memang sudah memang setiap harinya, setiap bulannya sudah ada pendataan dan alhamdulillah kayaknya warga kelurahan Kidul 90%. Masing-masing pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa trofi kejuaraan, sertifikat juara, dan uang pembinaan. Juara 1 sebesar 10 juta rupiah, juara 2 senilai 7,5 juta rupiah, dan juara 3 sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan masing-masing juara harapan berhak atas uang pembinaan senilai 1 juta rupiah. Kegiatan ini memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi ada beberapa memang tambahan. Kemarin ada 3 lomba, tapi yang menjadi 4. Jadi kita kembali akan daripada kemudian harapan kami ini memang dari kelurahan, misalkan dari RW itu merata nantinya. Jadi bukan hanya RW itu saja yang diajukan, tapi semua RW bisa merasakan. Kenapa? Karena tujuannya adalah pengembangan dari kelurahan itu supaya lebih maju dan lebih berkembang lagi dan tidak hanya di RW tertentu. Kemudian yang saya kedepannya ini kegiatan ini tetap jalan. Itu arah dari Wali, di mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kelurahan.
dan paling tidak RW itu menjadi termotivasi untuk mengikuti lomba dan untuk mengembangkan potensinya yang ada. Harapannya memang kita sudah menganggarkan ini, kita anggarkan, harapannya ya kita akan jalan terus itu tadi. Jadi biar masing-masing RW bisa merata dari kelurahan. Lomba Kampung Hebat Kota Semarang merupakan ajang lomba antar kampung di Kota Semarang dengan prinsip dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Kegiatan ini efektif untuk menggairahkan peran serta warga kampung untuk merawat kampungnya masing-masing sehingga memiliki ciri khusus sesuai potensi kampung. Tahun depan, ajang ini tetap akan dilanjutkan dengan semangat untuk menjadikan kampung di Kota Semarang menjadi lebih berdaya dan bernilai positif. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowopos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Cowopos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Menemani host kita Juno Haha, Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Cowopos TV. Saya coba dulu mbok nomnya. Nah, ini kan Update Makan Wena. Lolos.